Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton video pertama aku bareng dua teman aku lainnya. Jadi perkenalkan, nama aku Reza, NPM 003 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Hai, aku Irji Rizky Sabila, NPM 51. Hai, nama aku Fitri Amalia Dini, NPM 033. Nah, itu dia dua teman aku lainnya yang udah kenalan tadi, ada Kang Irji, ada Teh Fitri. Kita bertiga di sini, tiga serangkai, akan mencoba belajar bareng atau diskusi bareng mengenai implementasi ERP dengan menggunakan aplikasi Odo pada studi kasus agroindustri tentunya. Nah, di sini kita mengangkat studi kasusnya itu produk susu UHT dengan nama perusahaan yang kita buat yaitu Sabila Jaya Abadi kayak gitu. Dan buat teman-teman juga yang ada di rumah, jangan lupa sambil nonton juga mencoba apa yang kita jelaskan nanti, dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita jelaskan nanti teman-teman bisa memahaminya dan tentunya bermanfaat di kemudian hari. Dan jangan lupa juga buat teman-teman like, share video kali ini yang kita buat karena ini benar-benar penting banget. Dan selanjutnya, happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Jadi di sini kita bakal ngejelasin beberapa modul yang ada pada aplikasi Odo. Kita akan ngebawain modul penjualan, modul pembelian, modul penagihan, modul dan masih banyak modul-modul lainnya kayak gitu. Ntar yang akan dijelaskan oleh Mbak Fitri dan Mas Kiri. Jadi di sini kita sambil sharing-sharing ya guys, implementasi ERP ada aplikasi Odo kayak gitu. Oke, Mas Irji, mana share screen-nya? Jadi mungkin buat teman-teman juga yang lagi nonton bisa bareng kita aplikasiin bareng-bareng. Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga langsung aja dibuka Odonya, dan jangan lupa buat aku dulu ya. Oke, di aku Odonya udah muncul. Nah, terus itu juga bebas buat teman-teman yang di rumah, bebas modulnya teman-teman mau pakai yang mana, apakah yang mau pakai CRM kah atau pakai rekrutmen kerja kah, terserah teman-teman. Jadi dibebaskan kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke modul, aku mau ngejelasin dulu mungkin apa sih ERP itu gitu. Apa sih ERP pada aplikasi Odo itu? Nah, itu tuh sebuah aplikasi yang mempermudah sebuah pekerjaan di tiap divisi agar dapat terintegrasi dalam sebuah perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, terus buat teman-teman di rumah juga boleh tentuin sebebas-bebasnya nama perusahaan kalian. Kita juga sama di sini, aku, Mbak Fitri sama Mas Irji bakal nentuin perusahaan yang kita rancang, yang kita bangun kayak gitu. Langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu modul penjualan. Boleh diklik Kang Irji. Nah, apa sih fungsi daripada modul penjualan ini? Yaitu kita dapat menginput data untuk menjual produk yang kita inginkan di perusahaan tersebut. Nah, boleh diklik tombol buat. Nah, itu. Nah, di situ ada nama pelanggan. Nah, di situ nama pelanggan itu nama perusahaannya gitu. Nah, kita misalkan namanya apa ya? Sabila Jaya Abadi. Ya, itu bisa. Nah, buat teman-teman di rumah bisa juga nama perusahaannya bebas, terserah kalian, seenaknya kalian. Nah, lalu pada termin tanggalnya kita coba tanggal 25 Januari 2021. Karena sebentar lagi kan dia terbaru, jadi kita taruh pada 2001. Terus syarat pembayarannya, di situ teman-teman bisa pilih. Kalau kita coba pilih 30 hari. Nah, itu teman-teman bebas mau berapapun itu. Nah, lalu kita add produknya untuk memberikan deskripsi produk yang akan dijual. Di situ ada add produk.
Nah, kita misal nih, kita produknya itu susu UHT. Nah, itu bisa muncul di sana. Dan teman-teman bebas produknya apa, sesuai keinginan teman-teman di rumah masing-masing. Kita taruh kuantitasnya di sana, taruh 50 ya. Jadi kita bakal ngejual susu UHT 50 pieces dengan harga satuannya itu 5.000 guys, 5.000. Kayak gitu. Dan tentunya pajaknya udah ditentuin 10%. Nah, maka dari itu IRP akan merekam dan menghitung total dari penjualan yang kita input kayak gitu. Di situ ada totalnya, bisa dilihat. Nah, lalu kita lakukan tindakan simpan atau kita bisa meng-save-nya data yang udah fix kayak gitu. Maka penjualan hari ini tuh akan diberikan nomor, ada nomornya kan, di situ ada nomornya di samping kiri atas. Dan saya akan integrasikan nih ke Mbak Fitri dan Mas Irji kayak gitu. Nah, modul penjualan cukup sampai situ. Tapi itu tergantung teman-teman, bisa add produknya itu bisa lebih dari satu gitu. Kalau kita karena hanya menjual susu UHT saja kayak gitu. Lanjut mungkin ke modul pembelian. Karena kita tadi produknya itu susu UHT, maka apa sih yang jadi bahan bakunya gitu? Apa sih yang jadi bahan baku dari susu UHT tersebut? Apakah itu pemasoknya, bahan baku yang lainnya, pendukung, bahan baku pendukung dan sebagainya. Nah, itu klik buat. Dan perlu kita tahu apa sih fungsi dari pembelian ini, yaitu membeli dari supplier ataupun membeli suatu produk barang untuk memenuhi pasokan gudang yang akan kita jual tadi kayak gitu. Di situ ada tertera pemasoknya. Karena kita produknya susu UHT, maka pemasoknya udah jelas, udah pasti, yaitu peternak sapi Abah Maman misalnya, Misal kita ngambil susu perah itu dari Abah Maman kayak gitu. Nah, dengan tingkat ordernya itu terinput, bisa disebutkan tanggal penerimaannya itu tanggal 25 Januari 2001. Oh guys, maaf ada yang salah, ternyata Kang Irji aku terbalik. Oh iya. Di situ tanggal 25 Januari. Ya gak apa-apa. Ternyata lupa guys. Karena ini pembelian, maka 1 bulan sebelum penjualan gitu. Di sini 25 Januari, kalau yang tadi itu 1 Februari harusnya. Nah, mungkin kita bereskan dulu yang pembelian. Tadi 25 Januari 2021 kayak gitu. Lalu di situ ada referensi pemasoknya. Itu teman-teman sebenarnya opsional, bisa diisi atau enggak, itu terserah kalian. Pemasoknya itu siapa, referensi pemasoknya. Kalau kita mau diisi apa enggak, Mas Irji? Nggak usah aja sih. Nggak usah ya. Nah, di situ add produk lagi, yaitu yang tentunya susu perah kayak gitu. Karena bukan susu UHT lagi, karena ini pembelian bahan baku gitu. Karena tadi kuantitasnya 50, maka ini pun susu perahnya 50 liter gitu guys, kuantitasnya kayak gitu, 50 liter untuk 50 pieces. Dengan harga satuannya dari Abah Maman ini seharga 1 liternya itu 3.000. Tentunya dengan pajak yang tetap yaitu 10%. Nah, maka kita bisa dilihat nih, kita bisa langsung simpan saja ketika data yang diinput tadi udah fix. Dan untuk pembelian 00 berapa tuh? Ada nomornya di situ pokoknya. Coba simpan dulu. Nah, ada penomoran 002 sudah selesai kayak gitu. Nah, karena tadi ada kesalahannya guys. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misal mencoba implementasikan IRP pada Odoo ini ada kesalahan, ada data yang salah gitu. Bisa disunting. Coba ke penjual lagi. Apa nggak bisa? Oh, bisa.
Bisa. Jadi karena ini penjualan maka tadi 1 Februari 2021 harusnya kayak gitu. Karena ini penjualan. Kalau tadi tuh pemesanan gitu, pembelian bahan baku. Bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk produk yang kita jual. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya ada kesalahan jangan khawatir. Jadi ini bisa disunting guys. Oke. Sekian dari saya, dilanjutkan sama Mas Irji. Mangga. Oke, terima kasih Kang Reja yang sudah menjelaskan tentang penjualan dan pembelian. Di sini kita akan masuk ke aplikasi produksi. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya kanvas dari order produksi. Nah, di sini produksi itu sendiri itu bertujuan untuk kita bisa merencanakan produksi apa yang akan dilakukan suatu perusahaan tersebut. Misalkan kita kan mau memproduksi susu UHT ya, jadi kita langsung klik buat. Di sini kita akan diberitahu tentang produknya gitu. Produknya apa? Yaitu sudah pasti susu UHT. Nah, kuantitasnya itu 50 sesuai dengan yang tadi sudah dicantumkan di penjualan juga. Lalu di sini ada daftar kebutuhan material. Nah, kebutuhan material kita tuh susu perah. Nah, misalkan kita buat lagi nih. Misalkan kita buat susu perah. Kita bisa buat di sini susu perah. Nah, di sini produk dari susu perah itu susu UHT dengan kuantitasnya 50. Ya, langsung masuk ke komponennya. Komponen yang akan kita masukkan materialnya itu adalah susu perah. Gitu. Nah, kita langsung masukkan juga kuantitasnya 50. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini langsung tertulis susu UHT yang telah didaftarkan kebutuhan materialnya. Nah, di sini juga kita tanggal terjadwalnya kita di tanggal 25 Januari 2021 karena tadi si penjualannya di tanggal 1, jadi kita memproduksi di tanggal 25 seperti itu. Dan penanggung jawabnya adalah misalkan diri saya sendiri gitu, Irji Sabila, bisa ditulis. Lalu bisa dimasukkan komponennya. Nah, di sini kita klik simpan saja. Nah, di sini sudah dibuat order produksinya dengan nomor ini yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, itu produksi untuk produksi sampai situ dulu. Kita lanjut ke stok persediaan. Nah, di stok persediaan ini kita bisa ngelihat nih ada beberapa order gitu ya. Yang pertama itu tadi manufacturing, produksi, udah ada satu proses. Nah, di sini belum ada proses penerimaan dan pengiriman gitu ya. Kita langsung input saja di penerimaan. Nah, kita bisa langsung buat. Nah, si fungsi penerimaan ini jadi kita mau menerima bahan baku dari pemasok gitu. Jadi kita menerima bahan dari peternak Abah Maman ya, dari pemasok kita. Ini tipe operasinya penerimaan untuk Sabir Jaya Abadi, dan di sini tanggal terjadwalnya di tanggal 25 Januari. Gitu. Nah, di sini ada dokumen sumber. Nah, dokumen sumber kita itu bisa kita masukkan dari nomor referensi dari si produknya. Misalkan si susu perah itu SSP 00001. Di sini kita bisa tambahkan produk yang akan kita terima, itu susu perah. Dengan kuantitasnya 50. Ya, sudah input data, kita langsung simpan saja. Dan sudah jadi nomor referensinya ini WHIN 00002. Nah, di situ kita sudah masuk ke penerimaan. Nah, kita masuk lagi ke stok persediaan. Nah, di sini sudah ada satu proses dari penerimaan. Langsung kita masuk ke order pengiriman. Nah, hampir sama dengan penerimaan untuk
pengiriman pun ini adalah suatu aplikasi untuk menentukan tanggal pengiriman dari produk tersebut. Nah, kita misalkan alamat pengirimannya itu di Komplek Taman Cileunyi. Nah, dengan tipe operasi order pengiriman juga ada tanggal terjadwalnya nih. Tanggal terjadwalnya misalkan kita tanggal 14 ya, tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari mungkinnya karena memang ini adalah proses pengiriman yang cukup banyak gitu ya. Jadi kita masukkan dokumen sumbernya sama seperti yang tadi SSP 0001. Di sini kita masukkan nama produknya yaitu susu UHT dengan kuantitas yang akan diselesaikan itu 50. Jadi ada informasi tambahan. Di sini ada misalkan penanggung jawabnya itu saya, Irji Sabila, dan kebijakan pengiriman. Nah, kebijakan pengiriman itu bisa ditentukan dari kebijakan dari perusahaan tersebut, mau dikirimkan sesegera mungkin ataupun dengan waktu yang tidak ditentukan. Misalkan dari ketersediaan produknya, misalkan siapnya tanggal segini nih, kita langsung kirim seperti itu. Mungkin kita masukkan segera sesegera mungkin dan simpan. Tapi Sudah selesai, ini adalah nama ininya ya. Gimana Kang? mau nanya, mau nanya, tanggal terjadwalnya itu emang 14 Februari. Ya, maksudnya kan tadi produksinya tuh kan 1 Februari, sedangkan ini stok pengirimannya itu 14 Februari. Apakah itu? Ini tuh jadi sebuah penentuan tanggal tenggang. Jadi misalkan jika produk tersebut tidak dikirimkan sampai tanggal 14, maka ordernya bisa dibatalkan seperti itu. Jadi tadi kan sudah ada kebijakan, misalkan bisa segera mungkin atau saat stok sudah ada gitu, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan. Gitu Kang. Itu tuh batas maksimal gitu ya? Ya. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan tentang produksi dan stok persediaan. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke penagihan oleh Teh Fitri. Mangga Teh Fitri. Oke, terima kasih Kang Irji dan Kang Reja. Selanjutnya kita bakal masuk ke tools penagihan. Boleh diklik dulu. Nah, penagihan ini digunakan untuk cek jumlah tagihan kepada pelanggan atau vendor. Nah, di sini ada salah satu contoh penagihan yang udah lunas. Nah, tapi karena kita mau buat tutorialnya, jadi kita klik dulu buat. Boleh Kang Irji buat. Nah, di sini kita buat dulu penagihannya. Nah, pelanggan yang ditujukan itu untuk supplier kita, yaitu peternak sapi Abah Maman. Lalu replace invoice-nya itu tagihannya 0001. Nomor tagihannya. Nah, referensi pembayaran ini bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari dua pihak. Misalkan di sini rekening perusahaan. Setelah itu, tanggal fakturnya itu dari kita membeli persediaan dari Abah Maman ini tanggal 25 Januari tahun 2021. Batas waktunya itu beragam, bisa 15 hari, bisa 30 hari, sesuai kesepakatan dua belah pihak. Kita di sini 30 hari atau 15 hari. 30 15 hari misalkan. Lalu ada produk. Nah, produk yang kita beli dari Abah Maman ini susu sapi perah. Untuk label akan otomatis berganti jika produknya ada. Nah, kuantitasnya tadi ada 50. Harganya dari Pak Maman ini 3.000 dengan pajak 10%.
sudah ada total jumlahnya, kita buat ke simpan dulu. Nah, di sini sudah ada contoh tagihannya. Kita bisa konfirmasi dulu. Jika ingin mengirim tagihan ini pada pelanggan kita untuk sebagai catatan, bisa klik send and print, atau kalau kita sudah lunas, kita bisa klik buat pembayaran. Jurnalnya itu bank, karena kita tadi menggunakan bank perusahaan. Lalu nomor rekeningnya ada contohnya 0812345678. Jumlahnya tadi 165.000. Tanggal pembayarannya misalkan dalam tenggat waktu 15 hari itu kita bayar di tanggal 27 Januari 2021. Lalu tadi rekeningnya menggunakan rekening perusahaan. Boleh diklik create payment. Nah, ini udah ada tanda lunas. Kita bisa ke faktur untuk melihat list tagihannya. Nah, di sini sudah tertanda bahwa pembayaran untuk peternak sapi Abah Maman ini sudah lunas dua-duanya. Begitu. Selain dari yang tadi, ada lagi tools lain dari penagihan, yaitu bisa klik di pelanggan. Nah, di sini ada faktur, catatan kredit, pembayaran, produk, pelanggan, dan e-faktur. Ini digunakan untuk penagihan di perusahaan kita. Lalu ada pemasok. Nah, di sini ada tagihan, pengembalian, pembayaran, produk, dan pemasoknya. Selain itu ada laporan. Nah, laporan ini digunakan untuk melihat hasil dari tagihan-tagihan kita tadi dalam bentuk laporannya. Lalu ada konfigurasi. Ini ada tools tambahan. Contoh, misal dalam kedua belah pihak ini ada syarat pembayarannya, seperti DP 50% atau yang lainnya. Lalu ada bank. Nah, bank di sini kita bisa bekerja sama dengan bank atau tidak. Lalu ada pajak, ada jurnal-jurnal, dan lainnya. Sekian dari saya. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan dari kita. Nah, untuk selanjutnya, penggunaan Odoo ini dapat kita aplikasikan dalam perusahaan kecil maupun besar. Selain itu, seperti yang diterangkan oleh Kang Reza tadi, Odoo ini dapat mengefisiensikan manajemen inventory kita dengan tools-tools yang ada seperti stok inventory, produksi, lalu ada penjualan dan pembelian. Untuk penagihannya, itu dapat mengefisiensikan manajemen keuangan kita sehingga kita dapat mengetahui apa-apa saja tagihan yang ada di perusahaan kita. Lalu adapun laporan keuangannya dapat kita buat sesuai format yang sudah diberikan oleh Odoo, dan itu sangat memudahkan dalam pekerjaan kita. Oke, segitu aja. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.